Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Sita Putri, NPM 2475449 dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi pendapatan dan persediaan dalam usaha peternakan. Dalam konteks akuntansi peternakan, pengukuran persediaan memiliki karakteristik yang unik dibandingkan sektor lain, terutama karena keterkaitannya dengan proses transformasi biologis aset hidup. Salah satu aspek paling fundamental dalam pengukuran persediaan adalah penggunaan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau fair value less cost to sell pada saat terjadinya panen atau pemanenan produk agrikultur atau setiap akhir periode akuntansi. Pendekatan ini bersumber dari standar akuntansi agrikultur PSAK 241 yang menekankan bahwa nilai ekonomi suatu produk agrikultur tidak semata-mata ditentukan oleh biaya historis yang telah dikeluarkan, tetapi juga oleh kondisi pasar pada saat produk tersebut dihasilkan. Dengan demikian, titik panen menjadi momen kritis dalam pengukuran, karena pada saat inilah terjadi perubahan status dari aset biologis menjadi persediaan. Nilai wajar pada titik panen didefinisikan sebagai harga yang akan diterima jika produk agrikultur dijual dalam transaksi normal di pasar, dikurangi biaya yang diperlukan untuk menjual produk tersebut, misalnya biaya transportasi, komisi, dan pengemasan. Siklus usaha peternakan merealisasikan manfaat ekonomi melalui penjualan hewan dan produk agrikultur. Karakteristik uniknya melibatkan transformasi biologis, yaitu perubahan fisik aset hidup atau pertumbuhan atau reproduksi. Pendekatan nilai wajar, pengukuran berdasarkan kondisi pasar, PSAK 241, PSAK 115, pengakuan pendapatan berdasarkan kontrak pelanggan. Pengukuran persediaan. Persediaan diukur menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen atau akhir periode. Tujuan utamanya yaitu mencerminkan nilai ekonomi aktual, relevansi untuk pengambilan keputusan, dan pengakuan keuntungan atau kerugian biologis tepat waktu. Kasus telur dan susu. Pengakuan hasil panen pada nilai wajar menciptakan selisih yang diakui sebagai keuntungan biologis. Produknya 10 butir telur, biaya produksinya yaitu 15 juta, nilai wajarnya 19 juta, jadi keuntungan biologisnya 4 juta. Lalu ada 2000 liter susu, biaya produksinya 11 juta, nilai wajarnya 14 juta, maka keuntungan biologisnya 3 juta. Selisih antara nilai wajar dan biaya produksi diakui saat panen, tidak menunggu penjualan. Pengakuan anak sapi atau prokreasi. Lahirnya pedet adalah transformasi biologis karena tidak ada biaya perolehan. Seluruh nilai wajar diakui sebagai keuntungan. Nilai wajar bersihnya yaitu 3.800.000 per ekor. Total aset biologisnya 19 juta. Keuntungan nilai wajarnya yaitu sebesar 19 juta. Selanjutnya ada sapi siap jual. Sapi yang siap dijual harus direklasifikasi dari aset biologis ke persediaan. Pertama, nilai tercatat awal yaitu 750 juta rupiah. Nilai wajar akhirnya adalah 800 juta rupiah. Jadi keuntungan biologisnya sebesar 50 juta rupiah. Metode penilaian persediaan yaitu yang pertama ada FIFO, di mana unit pertama masuk pertama dijual. Relevan untuk produk cepat rusak seperti telur atau susu. Ada average, biar rata-rata tertimbang per unit. Cocok untuk persediaan homogen, pakan dengan harga fluktuatif. Pengakuan pendapatan PSAK 115. Pendapatan diakui saat kendali barang berpindah ke pelanggan. Ada 5 langkah. Yang pertama, identifikasi kontrak. Yang kedua, identifikasi kewajiban pelaksanaan. Yang ketiga, penentuan harga transaksi. Yang keempat, alokasi harga. Dan yang kelima, pengakuan saat kewajiban dipenuhi. Ilustrasi penjualan. Ada sapi 20 ekor, penjualannya 400 juta. Jadi debitnya kas atau piutang 400 juta pada pendapatan 400 juta rupiah. HPP-nya sebesar 320 juta, jadi HPP pada persediaan 320 juta. Lalu menjual telur 15.000 butir dengan total harga 33 juta. Debitnya kas atau piutang pada pendapatan sebesar 33 juta rupiah. HPP pada persediaannya 28.500.000. Pengakuan pendapatan tetap dilakukan saat penyerahan, meskipun pembayaran belum diterima. Kesimpulannya, penilaian persediaan memengaruhi laba dan keputusan manajerial. Konsistensi metode penilaian penting untuk keterbandingan laporan dan membedakan laba biologis akibat pertumbuhan dengan laba realisasi penjualan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.